Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman, mahasiswa dari Universitas Siber Asia, jurusan Informatika PJJ Sarjana S1. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan cara mengkompresi audio dan video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah Sistem Multimedia. Baik, langsung saja. Eh, Berikut poin-poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama pendahuluan, kedua mengapa kompresi itu penting, yang ketiga jenis kompresi, yang keempat kompresi audio, yang kelima kompresi video, berikutnya faktor yang mempengaruhi ukuran, lalu ada tips kompresi yang efektif, kemudian ada contoh sebelum dan sesudah kompresi, dan terakhir kesimpulan. Untuk yang pertama, yaitu menjelaskan apa itu kompresi. Kompresi adalah proses mengurangi ukuran file, baik audio maupun video, dengan tetap mempertahankan kualitas sebanyak mungkin atau sebaik mungkin. Kompresi digunakan untuk menyimpan, mentransfer, dan menstream media dengan lebih efisien. Mengapa kompresi itu penting? Ada 4 faktor, yaitu yang pertama, kompresi dapat menghemat ruang penyimpanan karena ukuran cenderung lebih kecil dari file aslinya. Yang kedua, dengan kompresi mempercepat proses pemunggahan dan pengunduhan dokumen. Dengan kompresi juga mengurangi penggunaan bandwidth karena ukuran relatif lebih kecil. Dan dengan kompresi juga memudahkan dalam melakukan streaming hmm, audio maupun video. Jenis-jenis kompresi di sini dibagi menjadi dua, yaitu lossy compression dan lossless compression. Lossy compression yaitu menghapus data yang dianggap tidak terlalu penting. Contoh formatnya yaitu MP3, AAC, dan MP4. Pada lossy compression, kualitas menurun dan ukuran lebih kecil. Untuk lossless compression, tidak menghapus data, hanya menyusun ulang. Contohnya FLAC, ALAC, MKV. Pada lossless compression, kualitasnya tetap ukuran lebih besar dibanding dengan lossy compression. Kompresi audio, yaitu di mana format yang populer di internet, yaitu ada MP3 yang paling umum dan kompatibelnya paling luas. Ada juga AAC digunakan oleh YouTube dan Apple. Ada FLAC yaitu audio lossless berkualitas tinggi. Cara kompresi yaitu dengan menggunakan beberapa software. Salah satunya ada Audacity, ada Adobe Audition, Online Converter seperti Online Audio Converter. Adapun tips dalam melakukan kompresi audio yaitu yang pertama pilih bitrate yang lebih rendah, contohnya 128 untuk file yang lebih kecil. Lalu dilakukan dengan hati-hati agar kualitas tidak terlalu turun daripada file aslinya. Lalu untuk kompresi video yaitu ada format yang populer, ada MP4 dengan kualitas bagus namun ukuran relatif kecil. Lalu ada juga AV dan MKV dengan file yang lebih fleksibel, namun ukuran bisa lebih besar daripada MP4. Adapun cara kompresi sama menggunakan beberapa software, salah satunya adalah Handbrake. Di sini gratis dan populer ada VLC Media Player dan ada Adobe Premiere Pro. Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran yaitu yang pertama resolusi. Semakin besar resolusi yang hmm, dipilih, maka semakin besar juga ukuran filenya. Jadi, misalnya ukuran 1080 pixel, ukuran filenya akan lebih besar daripada video dengan ukuran 720 pixel. Lalu ada bitrate.
Bitrate di sini sama juga, semakin tinggi bitrate juga semakin besar ukuran filenya. Lalu ada frame rate, yaitu di mana jumlah frame per detik. Misal ada 60 frame per detik, otomatis filenya, file aslinya juga, file yang dikompresi juga lebih besar daripada dengan memilih frame rate 30 frame per detik. Lalu yang terakhir durasi, yaitu semakin panjang durasi audio maupun video juga akan mempengaruhi pada ukuran file yang dikompresi. Tips kompresi yang efektif yaitu yang pertama, pilih format yang modern, yaitu H265, lebih efisien daripada H264, gitu seterusnya. Lalu gunakan preset fast atau medium pada software. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu menurunkan bitrate agar kualitas tidak terlalu rusak. Ketimpangan ukuran dari yang gede langsung ke yang lebih kecil juga akan mempengaruhi kualitas dari uh, file yang dikompresi. Dan yang terakhir, selalu coba preview hasil sebelum benar-benar menyimpan secara permanen untuk memeriksa kualitas tidak terlalu berbeda dengan file aslinya. Adapun contoh file sebelum dan sudah dikompresi untuk audio dengan format MP3 dengan ukuran aslinya 10 MB bisa dikonversi menjadi kurang lebih 3 MB dengan mengubah format dari 320 kbps menjadi 128 kbps. Lalu ada misalnya contoh video dengan format MP4, ukuran aslinya 1 giga bisa dikompresi menjadi 300 megabyte dengan menurunkan resolusi video dari 1080 pixel menjadi 720 pixel dan bitrate-nya juga dikurangi. Kesimpulan dari presentasi tadi yaitu yang pertama, kompresi audio dan video sangat membantu efisiensi baik dalam penyimpanan, pengiriman data, mau upload maupun download file dan melakukan streaming. Yang kedua, pilih alat dan pengaturan yang sesuai kebutuhan. Jadi kompresi tidak harus ukuran yang paling kecil, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan yang terjadi di lapangan. Lalu yang ketiga, jangan lupakan keseimbangan antara ukuran dan kualitas. Jadi kompresi memang tujuan utamanya adalah mengurangi ukuran file, namun juga perlu diperhatikan kualitas yang dihasilkan juga. Perbedaan kualitas yang mencolok juga akan mempengaruhi dari kegunaan file yang dikompresi tadi. Eh, Baik, itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.